mulai muncul. Ya, kalau menurut saya pemanfaatan wilayah perairan itu yang pertama harus berdasarkan kepentingan nasional. Yang kedua harus berdasarkan kepentingan lingkungan. Yang ketiga tidak mengganggu masyarakat pesisir di sekitarnya, ya termasuk juga nelayan. Saya kira seperti itu. Ya kembali ke aturan. Kembali ke aturan. Dah. Yap guys, itulah tadi tanggapan Mulyono KW terkait dengan pagar bambu yang membentang sejauh 30 km. Saya kira sangat luar biasa. Entah kenapa Mimin lebih suka apa yang menjadi penyampaian Mulyono KW ini dibanding penyampaian Mulyono asli. Kalau Mulyono asli bawaannya selalu bikin emosi. Mungkin karena Mulyono asli ini kebanyakan ngibul, sehingga aura negatif yang membuat kita emosi kalau melihat. Bahkan kalau bisa jujur, sekali saja Mimin ingin menampol congornya yang selama ini ngibulin rakyat selama 10 tahun. Nah, untuk video yang akan Mimin sajikan berikutnya adalah dimana komentar-komentar para netizen terkait Mulyono dan juga para ternakannya yang selama ini selalu membela mengenai persoalan PIK 2 atau pagar bambu tersebut. Sudah mulai ciut nyalinya karena apa yang menjadi keborokan-keborokan para junjungannya sudah mulai terbongkar, sudah mulai terang mengenai persoalan pemagaran laut sejauh 30 km. Untuk itu langsung saja kita simak dulu videonya dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi apa yang menjadi komentar-komentar menohok dari para netizen. Udah kalian lihat? Udah kalian dengar? Kayaknya cuma di zaman Firaun sih laut ada sertifikatnya. Parah, semua dijual. Bangsa ini Jual dijual aja terus. Bayangin laut bersertifikat HGB, hak guna bangunan. Wah, ini udah kelewatan coy. Asli dah. Kayaknya ini cuma sebagian kecil yang kelihatan, yang ketahuan. Mari kita lihat lagi apa aja yang akan terbongkar di 2025. Mangoblak. Teletabis udah, bikin fitnah udah, jelek-jelekin nama orang udah, ngurusin empang orang udah, ngurusin tanah orang udah. Tinggal yang bulan apa nih kita tungguin. Mau tahu nggak lo? Apaan? Nih, kan dia udah bareng sama si Abu Janda ya. Ay doi. Udah bestian sama Bu Tinggal apa Janda. dia? Tinggal pindah agama doang dia. Pindah agama. Dikit lagi paling pindah agama tuh dia demi duit. Anjir lah. Berak mencret yang kalau ngomong suka menggebu-gebu sambil nunjuk-nunjuk. Lu kemarin kan bilang tuh pagar laut bikinan swadaya nelayan sama buat ternak kerang hijau. Udah ada buktinya no, masa ilok itu pagar laut ada sertifikatnya. What? Berarti selama ini lu bohong dong. Bohong tapi ngotot. Dongo. Ada yang lebih lucu lagi nggak? Ada. Laut dipagerin. Dari zamannya Denles, ya, terus Westerling, ya, zamannya POC, ya, zamannya kemerdekaan, zaman Jepang, zaman Soekarno, sampai zamannya Presiden Soeharto, ya. Baru kali ini gue denger yang namanya laut dikaplingin. Tapi lu jangan kaget, sebentar lagi bakalan ada langit dikaplingin. Lu mau mesen nggak? Udah, jangan ngomongin itulah, ya. Bahaya. Itu kerjaan developer, ya kan? Kita nggak nyampe, ya. Kita cukup nyediain kontrakan aja, ya. Kita nyediain kontrakan aja,
Pintu, 2 pintu, 3 pintu. Sepintu 500.000, 500.000. Udah alhamdulillah. Nggak usah pakai magerin laut. Lu bener-bener, aduh, blow on asli, lu blow on asli. Ngapain sih lu nyuruh orang tampil di TV yang kayak mabok lem kayak gitu? Ngapain? Bisa nggak sih cari yang lebih cerdasan dikit gitu, yang lebih pinter Nyindir buat ngebela nih. gua? Ada lagi segala wesi lagi. Bisa apa nggak nyambung? Aduh, maksud gua cari orang yang bisa itu, maksudnya argumentasinya bener. Kenapa nyari yang kayak gitu? Aduh, malu-maluin gua lu asli, malu-maluin gua lu. Ya udah nggak apa-apa, sekarang kan patok kita lagi dicabutin nih, disegel lah pemerintah, nggak apa-apa. Tunggu pandangan masyarakat kita teralihkan dulu, baru kita gas lagi, ya. Udah gampang, masyarakat Konoha mah gampang, FOMO, bisa diatur itu mah. Yang penting entar tunggu reda dulu, biarin patok-patok kita dicabutin. Entar kalau masyarakat udah lupa, baru kita patok lagi, oke? Udah gampang. Itu mah, ya. Besok-besok jangan tuh yang segala orang kayak mabok lem suruh tampil di media ngebela proyek gue, jangan. Malu-maluin lu ah. Salam Pancasila. Luar Saya mau bicara sedikit aja tentang ramenya permasalahan pagar laut. Laut kok dipagari? Nah, ternyata laut itu sudah ada sertifikatnya, makanya dipagari. Nah ya, jadi supaya kalian paham kenapa dipagari, karena sudah muncul sertifikat. Nah, sertifikat itu punya siapa? Punya Agung Sedayu Aguan. Artinya munculnya sertifikat itu bagaimana ceritanya, era siapa ya. Nah, kalaupun yang menerbitkan adalah Badan Pertanahan Nasional, loh kok Badan Pertanahan Nasional ya? Ada nggak Badan Kelautan Nasional gitu yang menerbitkan sertifikat laut? ruwet ya. Artinya apa? Era pemerintahan Jokowi 10 tahun kemarin memang ternyata ruwet, tetapi masyarakat terpesona dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi, seolah-olah memihak rakyat. Di baliknya ternyata dia memihak pengusaha. Aguan atau Agung Sedayu itu pengusaha. Bahkan Jokowi lah yang membuat bahwa proyek Pantai Indah Kapuk itu menjadi proyek strategis nasional. Ya, maka saat ini terjadi persengketaan. Sengketa apa? Antara TNI AL dan Kementerian KKP. Kalau kementerian maunya jangan dibongkar dulu sebelum peristiwa ini jelas. Nah, kalau TNI diperintahkan oleh Prabowo untuk membongkar semuanya supaya hilang. Gitu ya. Ini gambaran kecil aja. Artinya memang pemerintahan Jokowi kemarin diintervensi atau memang dikuasai oleh mafia. Ya. Mafia atau oligarki keuangan lah ya, pendana gitu. Ini ceritanya gitulah ya kan. Ngeri kan? Ini baru tahap pertama, nanti tahap-tahap berikutnya lebih ngeri lagi. Oke, sedikit informasi dari peci merah, IQ tinggi sang Pancasila, merdeka. Yap, ngeri-ngeri ya guys, apa yang menjadi komentar para netizen terkait dengan Pak Mul dan juga para ternak-ternaknya. Bayangkan saja, Pak Mul dikatain baru di eranya Firaun, laut bisa dikaplin, laut bisa bersertifikat. Dan memang ini hal yang sangat aneh, saya kira. Saking rakusnya terhadap kekayaan sehingga laut pun bisa diperjualbelikan. Dan ini kalau tidak diproses dengan baik, kalau tidak diusut sampai ke akar-akarnya, saya kira negeri ini memang sudah sangat-sangat rusak. Bayangkan kelakuan-kelakuan seperti ini dibiarkan begitu saja. Sudah berapa tahun? Mulai dari 2002. Mulyono. Parah. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat dan apa yang menjadi sindiran-sindiran atau komentar lucu para netizen ini bisa membuat sahabat-sahabat terhibur dan juga parodi dari Mulyono KW yang saya kira tak henti-hentinya membuat kita terhibur.
Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.